Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya dimanapun kalian berada, alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi limpahan rezeki, limpahan rahmat, hingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kecintaan kebaginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita sholawatan dulu seperti biasanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang santet pelet atau yang dikenal sebagai istilah sihir. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau nabi-nabi sebelumnya, santet atau sihir ini sudah ada dan memang benar-benar ada. Bahkan Nabi pun diceritakan bahwasannya beliau juga pernah disihir. Tapi karena beliau Rasulullah SAW, beliau dikasih tahu oleh malaikat bahwasannya beliau kena sihir. Sahabatnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena santet ini, sihir, di berbagai negara itu memang ada. Bahkan banyak sekali santet atau sihir ini diibaratkan kayak warisan orang-orang dulu yang berilmu hitam. Karena apa? Karena santet sihir ini itu bertujuan untuk menyakiti atau menumbangkan musuh-musuhnya atau yang dia dendami. Karena nggak mungkin orang yang mensihir, mensantet itu tidak punya rasa dengki, dendam, dan lain sebagainya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena santet ini memang yang dikirim itu kayak semacam jin iblis ya. Jin iblis yang dilempar dari jarak jauh, dikenakan sama yang dituju, dan di situ kadang-kadang orang yang dituju itu mengalami sakit, di mana sakit ini jika diperiksakan di medis tidak ada penyakitnya. Ada nggak hal seperti ini? Banyak sekali sahabat. Tapi untuk membuktikan bahwasannya santet sihir ini ada secara zahir, itu kadang tidak bisa, kadang tidak nampak. Karena tidak semua orang punya kemampuan untuk memperlihatkan bahwasannya orang ini kena santet atau sihir. Bahkan kadang yang sakit pun tidak percaya kalau kena santet atau sihir. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sih perasaan orang yang menyantet ini? Orang yang menyantet ini itu nggak bisa nyantet, tapi dilewatkan oleh ahli-ahli supranatural yang di situ bisa menyantet atau mensihir. Dengan rasa dendamnya, pokoknya saya bayar berapa-berapa agar orang itu tumbang, orang itu sakit, bahkan banyak yang meninggal. Ada perasaan bangga ketika
orang yang sakit hati ini mampu menumbangkan orang yang dia tuju. Tapi apakah itu tidak balik ke badan dia sendiri, ke keluarga dia sendiri, ke diri dia sendiri, sahabat? Sebenarnya, sahabat, orang yang ingin menyakiti orang lain, menumbangkan orang lain dengan cara sihir atau santet ini, dia sendiri juga sebenarnya mengurangi dari nyawanya sendiri. Ada pengendikan dari sesepuh atau kasepuan bahwasanya orang yang minta tolong ke supranatural untuk menyantet si A si B, itu secara tidak langsung dia mengurangi nyawanya. Jadi tinggal menghitung saja berapa orang yang dia sihir, berapa orang yang dia santet. Nah, orang yang meminta sama supranatural ini otomatis nyawanya dikurangi. Di istilahnya dia mengadakan perjanjian secara tidak langsung pada iblis yang dimintai tolong untuk mensantet, mensihir tersebut. Makanya, sahabat, orang yang minta tolong ke ahli supranatural untuk menyantet si A si B itu punya rasa bangga, punya rasa adigang, adigung, adiguno, bahkan merasa dirinya tidak terkalahkan. Kalau dia mensakiti saya, awas, kadang seperti itu. Tapi dia sendiri tidak sadar bahwasanya hal-hal seperti itu bakal balik ke badan dia sendiri. Maka kadang-kadang sebelum umurnya sudah tua, dia sendiri sudah meninggal. Bahkan keluarganya kadang itu merasakan ketidaknyamanan dalam kehidupan, ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupan setelah itu. Karena apa? Keluarganya harus menanggung resiko dari yang tukang menyantet orang ini. Jadi, sahabat yang dirahmati Allah, di mana ada sebab, di situ pasti ada akibat. Jika dia menyakiti orang lain dengan cara seperti itu, maka hal seperti itu bakal balik ke badan dia sendiri. Jadi untuk orang-orang yang suka ke ahli supranatural, tak tolong santetkan si A, sihirkan si A si B, terus bangga aku tidak terkalahkan, jangan. Kamu itu pasti akan menerima imbal baliknya. Ada lagi sihir yang menutup usaha orang lain, dimana kadang sebuah toko yang tadinya ramai tiba-tiba sepi, tiba-tiba tidak tampak. Itu ada nggak? Ada. Ditutup oleh jin. Kalau orang yang bisa melihat, itu ditutup biar orang yang lewat itu tidak terlihat, biar bangkrut, biar sepi dagangannya, bahkan kadang-kadang orang tidak tertarik. Hal seperti itu ya juga bakal balik ke badan dia sendiri, ke diri dia sendiri. Dimana membuat keburukan ke orang lain, maka keburukannya itu juga akan ke badan dia sendiri, akan balik. Jadi jangan bangga. Orang yang ditutup usahanya mungkin untuk sementara waktu ketutup karena jin iblisnya, tapi yakin bahwasannya Allah memberi jalan rezeki 1000 jalan rezeki. Untuk penanggulangannya gimana, sahabat? Untuk penanggulangannya, banyaklah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus baca Bismillahirrahmanirrahim, ma'asmihi syai'un fil ardi walahu fis sama' wa huwa sami'un alim 20 kali. Dibaca setiap isya juga bagus, dilanggengkan insya Allah.
Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berpikir atau ingin membuat orang lain menderita, apalagi dengan cara disantet, disihir, ditutup usahanya. Karena melakukan hal seperti itu juga berarti melakukan pada diri sendiri. Masya Allah. Dan yang saya gumuni, hatinya itu kuat. Kuat apa? Kuat menyakiti orang lain. Kuat membuat menderita orang lain. Dimana orang lain ini harus bekerja ikhtiar buat keluarganya. Demi apa? Demi kepuasan dia menumbangkan orang yang dia tidak sukai. Padahal bahwasanya dia membuat buruk, dia juga yang akan kena imbasnya. Keluarganya juga akan kena imbasnya. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal seperti ini memang ada yang percaya, ada yang enggak, tapi dalam kenyataannya orang yang kena jin, orang yang sakit kena jin itu kadang didoakan dengan cara diruqyah, dengan cara dibacakan ayat-ayat. Kadang yang diruqyah juga berteriak-teriak dan lain sebagainya. Tapi setiap sakit tidak pasti terkena jin. Ada yang memang benar-benar medis. Jadi jangan sedikit-sedikit ini kena jin, ini kena apa, jangan. Tapi kalau sudah medis sudah dilakukan, barulah kita ikhtiar doa. Banyaklah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti akan dibuka jalannya yang terbaik buat panjenengan sedoyo. Dan pesan untuk panjenengan yang pernah melakukan hal-hal seperti ini, bertaubatlah, minta maaflah. Kalau berani minta maaf kepada orang yang kalian buat keburukan. Karena jika panjenengan itu tidak meminta maaf, maka hal-hal itu akan kembali ke panjenengan sendiri. Apalagi yang berhubungan dengan jin iblis, berarti panjenengan bersekutu dengan mereka. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijaga keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri ke Allah taala, mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, dan dijauhkan dari sihir-sihir di sekeliling kita. Banyak kata salah, mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.